pengetahuan lain kali ini. Sebelum kita masuk ke renungan, ada baiknya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tolong pemuda remaja yang kita kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hamba mengucap syukur Tuhan kalau kesempatan saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan secara online. Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, kami bersatu hati Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau jamah kami, Engkau jamah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan Yesus boleh menjadikan kekuatan dan firman-Mu boleh menjadikan berkat bagi anak-anak-Mu Yefta dan pemuda di GPT ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah atas firman-Mu, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom semuanya, apa kabar? Pemuda remaja Yefta yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kini saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadikan kekuatan bagi kita semua. Pada saat kesempatan pada saat ini, saya ingin membahas masalah memaafkan atau mengampuni. Ketika kita mendengar kata maaf,
itu konotasinya biasanya anak-anak muda sekarang itu selalu hanya ucapan di dalam mulut saja. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena maaf itu hanya ungkapan di mulut. Karena apa? Ketika kita mengucapkan kata maaf, selalu didasari atau tidak didasari atau selalu mengandalkan egoisme kita sendiri. Ego kita, bahwa kita gengsi ketika kita minta maaf. Nah, di saat kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan apakah perbedaan memaafkan dan mengampuni. Ketika saya buka dalam Kamus Bahasa Indonesia, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu sebenarnya perbedaannya sangat tipis sekali. Hanya perbedaannya itu ketika kita mengaplikasikan kalimat atau kata memaafkan dan mengampuni. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memaafkan yaitu artinya itu memberi ampun atas kesalahan. Nah, di sini memberi ampun. Jadi memberi ampun atas kesalahan atau perilaku atau perbuatan orang lain terhadap kita. Nah, bagaimana dengan mengampuni? Mengampuni itu adalah tindakan memaafkan atas perilaku atau salah orang lain atau orang yang bersalah kepada kita. Jadi perbedaannya itu adalah dari ungkapan, dari perilaku, dari kata. Jadi kalau mengampuni itu lebih ke tindakan, dan dengan kata mengampuni itu ada pengorbanan. Ada harga yang harus kita bayar. Nah, dalam Alkitab kita sering menemukan kata mengampuni, tidak ada kata memaafkan. Ya, di dalam Alkitab Yunani diterjemahkan mengampuni itu berarti merelakan. Berarti rela. Ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu rela. Artinya apa? Rela sakit hati, rela melepaskan dendam, rela segalanya. Itu perbedaan dari kata memaafkan dan mengampuni. Tapi ketika anak-anak muda sekarang itu sangat sulit mengaplikasikan kalimat ini. Jelas firman Tuhan katakan, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus selalu mengampuni. Tidak ada kita memaafkan. Nah, di dalam Alkitab dikatakan, yaitu ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya, di sana dikatakan Petrus berkata, Tuhan, berapa kali saya harus memaafkan saudara saya yang bersalah kepada saya? 7 kali kah? Nah, lebih baik kita akan baca firman Tuhan yang mengupas tentang memaafkan dan mengampuni, yaitu yang terdapat di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Tapi di situ saya akan lebih menekankan, yaitu di pasal 21 sama di ayat 21 sama ayat 22. Kita akan baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Dalam perikopnya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap hidup aku? Sampai 7 kali kah? Kemudian jawab Yesus, pasal 22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Di sini jelas, dalam pasal 18, ini adalah konotasi atau perikopnya lebih banyak diskusi antara murid-murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus sendiri. Nah, di ayat 21 sama 22 ini kita katakan bahwa berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Jadi, makna dari pengampunan yaitu ketika dilakukan itu berdasarkan roh Tuhan.
menjadi suatu proses melepaskan rasa sakit yang terjadi dalam emosi kita terhadap pihak lain. Ini juga menjadikan yaitu proses penyembuhan kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pemuda remaja Yefta yang saya kasihi, jika memaafkan aja kita sulit, bagaimana kita mengampuni? Apalagi mengampuni di sini Tuhan Yesus katakan bukan cuma 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Artinya apa? Tidak berakhir. Ketika ada orang yang bersalah kepada kita, kita dituntut atau firman Tuhan katakan ampuni, ampuni dan ampuni terus. Resikonya memang berat, saudara. Resikonya berat. Sakit hati. Sakit hati. Ketika kita coba memaafkan, itu sakit hati kita akan ke bawah terus. Tapi ketika kita mengampuni, kerelaan itu timbul dalam dasar hati kita untuk melepaskan itu semua. Itulah mengampuni. Jadi Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita lebih bukan sekedar memaafkan, tetapi supaya kita mengampuni. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika Tuhan Yesus dalam ujung tanduk dia akan mati di kayu salib, dia katakan, "Bapa, ampunilah mereka." Rela Tuhan Yesus. Kalau secara daging, Tuhan Yesus pasti sanggup membalas dendam. Betul tidak? Tuhan Yesus pasti sanggup untuk melampiaskan amarahnya karena dia Allah. Tapi apa? Dia relakan semua itu, dia korbankan kealahan mereka. Tuhan Yesus, kealahan dia untuk memaafkan. Itulah mengampuni yang sebenarnya. Walaupun sudah di ujung tanduk, walaupun sudah di apapun, disiksa atau di apapun, tapi Tuhan Yesus katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu, Tuhan Yesus sudah merelakan apa yang terjadi terhadap dirinya. Mari kita belajar mengampuni kepada semua orang yang melakukan kesalahan kepada kita, dan meminta maaf segera apabila kita melakukan kesalahan dengan melakukan hal. Ada 3 hal di sini. Ketika kita melakukan atau mengampuni orang atau merelakan kita semua untuk mengampuni orang dan memaafkan segera atau meminta maaf segera kepada orang yang kita sakiti. Yang pertama, ketika kita mengampuni, apa yang terjadi? Kita harus merelakan yaitu hak untuk menuntut balas. Amin. Ya, Tuhan Yesus sudah katakan, Tuhan Yesus kalau mau menuntut balas pasti bisa. Tapi Tuhan Yesus melepaskan hak untuk menuntut balas. Itu mengampuni yang pertama. Dengan melakukan yang pertama, melepaskan hak untuk menuntut balas. Kita akan baca sama-sama dalam Roma 12 ayat yang ke-19. Roma 12 ayat yang ke-19. Di sini katakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Kunya besar, akulah yang akan menuntut pembalasan." Firman Tuhan. Jadi hak yang menuntut balas itu adalah Tuhan, Allah sendiri. Jadi kita tidak punya hak untuk membalas dendam. Kita hanya cukup melakukan firman Tuhan, ampunilah. Cukup mengampuni. Tuhan Yesus akan membalas. Tuhan sendiri, Allah sendiri katakan, firman Tuhan jelas-jelas katakan bahwa di sini katakan di ayat yang ke-19, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kita tidak punya hak. Paham ya? Catat baik-baik. Ketika kita dalam pergaulan sehari-hari, dalam kehidupan masa muda kita,
Seringkali dalam kehidupan kita selalu disakiti orang lain. Tapi ingat, kita harus mengampuni dan jangan menuntut balas. Kita cukup berdoa. Amin. Puji Tuhan, itu yang pertama, melepaskan hak untuk menuntut balas. Yang kedua, ketika kita mengampuni orang, pusatkan kembali perhatian pada rencana Allah bagi hidup kita. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Ketika kita terfokus pada orang atau memikirkan kepada orang yang melakukan kesalahan pada kita, berarti kita atau otak kita atau hati kita selalu terbayang-bayang sama orang itu. Betul tidak? Tapi ketika kita sudah mengampuni, lepaskan itu semua. Tapi ketika kita hanya memaafkan, berarti kehidupan kita diisi oleh kelakuan atau kesalahan-kesalahan yang orang perbuat terhadap kita. Dan masa depan kita adalah masa depan yang selalu dibayangin oleh orang itu. Tuhan Yesus katakan dengan jelas, ampunilah mereka. Terlebih itu baru orang yang berbuat salah pada kita. Tuhan juga katakan, kasihlah musuhmu. Itu lebih berat lagi. Tapi itulah, kita harus kembali ke pusat, yaitu rencana Allah terhadap hidup kita. Kita cukup memaafkan, kita cukup jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita tidak perlu istilahnya berlaku neko-neko di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pemuda remaja Yefta yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jadi, ketika di dalam hati dan pikiran kita yang ada cuma orang itu, jadi kita akan fokus terhadap orang itu. Dan akhirnya masa depan kita adalah buyar, masa depan kita adalah hancur, dan kita tidak bisa berkembang baik dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam pendidikan, dalam apapun. Karena yang ada di dalam pikiran kita adalah dendam, dan orang itu selalu dalam pikiran kita dan membayang-bayangin kita terus, tidak mau lepas. Lepaskan, ampuni, ampuni. Itulah resiko. Ketika kita sudah berkata, saya mengampuni, saya ampuni orang itu yang bersalah pada saya, berarti kita sudah merelakan semuanya. Kita lepaskan semua, jangan setengah-setengah. Jadi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pemuda remaja Yefta yang saya kasihi dan saya istilahnya apa ya? Saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya wanti-wanti. Anak-anak muda sekarang itu masih saja egonya selalu tinggi. Jujur. Berani berkata jujur. Kalian semua. Ketika ada orang yang bersalah kepada saudara, apa yang Anda lakukan? Sorry, saya minta maaf. Gak level. Karena apa? Ketika permintaan maaf yang secara mulut bukan dasar dari hati, itu yang tadi dibayangi dengan egois, gengsi dong. Masa saya senior minta maaf sama junior? Betul tidak? Tapi Tuhan Yesus katakan, buang itu semua, ampunilah mereka. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya di dalam masa-masa yang sangat sulit ini banyak sekali godaan-godaan di dalam dunia ini. Dalam lingkungan pendidikan, dalam pergaulan, dalam segala macam. Ada singgungan kanan kiri, ada singgungan depan belakang, ada singgungan. Tapi firman Tuhan sungguh luar biasa, katakan cukup. Tapi yaitu tadi firman Tuhan ini sungguh luar biasa dan mudah sebenarnya kita amalkan, tetapi berat. Firman Tuhan katakan adalah firman Tuhan ini adalah bagaikan pedang bermata dua. Jadi ketika kita melawan, kita merasakan. Ketika kita melawan firman Tuhan, yang terjadi adalah kehancuran kehidupan kita. Tapi ketika kita menurut firman Tuhan, pedang bermata dua itu tidak ada artinya apa-apa. Betul tidak? Ketika kita sudah nancap benda tajam, ketika kita tarik ke belakang, kita akan luka. Kita tarik ke depan, kita akan luka. Kita ikut apa yang kita mau.
apa yang Tuhan mau, itu akan sangat luar biasa. Itulah yang kedua, yaitu pusatkan kembali. Ketika kita mengampuni kepada orang, pusatkan kembali kepada perhatian kita kepada rencana Allah yang sangat luar biasa terhadap kita. Amin. Saya percaya anak-anak Tuhan, pemuda remaja Yefta, GPT Peniel sangat luar biasa, sangat militan, sangat yaitu rendah hati, sangat benar-benar peduli terhadap firman Tuhan. Saya percaya itu. Nah, bagaimana kita melakukan? Bagaimana kita melakukannya untuk bisa menatap rencana Tuhan yang indah itu? Karena ketika kita mengampuni, tapi tidak mengikuti rencana Tuhan, akhirnya kita sia-sia. Kita baca di dalam Ayub 11 ayat 13 sampai dengan 16. Di sana lebih dikatakan firman Tuhan sangat luar biasa juga. Jadi Ayub 11, kita baca Ayub 11 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan, jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu dengan tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Ayat 16, bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, anak-anak muda remaja Yefta, jadi bagaimana kita bisa menerima rencana Tuhan dengan mengampuni? Yang pertama adalah luruskan hatimu. Jikalau engkau menyediakan hatimu, nah ketika kita menyediakan hati, ya, yaitu meluruskan hati kita, artinya apa? Melakukan hal yang benar, memaafkan orang itu, lepaskan dia dari tuntutan sakit hati. Karena kita menyediakan hati kita terbuka. Jadi kita melepaskan itu semua. Tapi ketika hati kita tidak terbuka, bagaimana kita merelakan sakit hati kita? Akan terus ya, yang terjadi akhirnya apa? TBC, tekanan batin komplikasi, betul tidak? Nah, seperti itu. Ketika kita tidak melepaskan atau meluruskan hati kita untuk menerima maaf atau salah mereka dan kita mengampuni di dalam hati kita, maka kita tidak akan lepas dari rasa sakit itu. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang kedua di sini katakan dan menadahkan tanganmu kepadanya. Menadahkan tanganmu kepadanya artinya apa? Memohon kepada Allah. Mintalah Yesus Kristus untuk turut campur dan memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Ketika hati kita ada kasih, sakit hati itu akan hilang. Amin. Puji Tuhan. Tapi ketika di hati kita dikuasai oleh dendam, hati kita dikuasai oleh benci, maka itulah kehidupan kita. Ingat, mengampuni bukan sekali, 2 kali, atau 7 kali. 70 kali, 7 kali. Tidak terbatas. Kita hanya berdoa, Tuhan Yesus ampuni mereka. Saya mau membuka hati kami, hati saya Tuhan, untuk mengampuni mereka dengan tulus. Tuhan akan bekerja. Kita akan melepaskan hati kita dari sakit hati. Amin. Itulah yang kedua, memohon kepada Allah, memohon kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, menghadapi lagi dunia ini. Nah, ini yang agak sulit. Kadang-kadang ketika anak-anak muda, ketika sudah sakit hati, mereka cenderung menutup diri, tidak mau terjun lagi atau tidak mau lagi dalam pelayanan. Yang ada mundur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya menekankan firman Tuhan katakan,
Kalau mengampuni itu memang resikonya sangat besar. Ketika kita sudah komitmen mengatakan bahwa saya mengampuni orang itu, ya kita harus lepaskan. Dan kita harus berani malah lebih maju lagi. Jangan lebih malah mundur. Kita harus hadapi semuanya itu. Kita punya Allah, kita punya Tuhan Yesus, punya kekuatan yang sangat dahsyat. Kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Kita hadapi. Jangan karena kita malah mundur. Jangan kita malah mengurungkan diri dari pelayanan kita. Karena merasa sakit, mungkin sakit karena mendengar firman Tuhan, ya, yang bagaikan pedang bermata dua. Ingat, ketika kita disakiti, baik firman Tuhan atau orang itu adalah cambuk bagi kita untuk mengoreksi. Kita tidak bisa mengasihi tanpa menanggung resiko dilukai. Jangankan orang, firman Tuhan. Ketika firman Tuhan ini mengenai kita, kita dilukai. Tapi itulah firman Tuhan, karena luka itu akan membentuk pribadi kita, akan lebih baik lagi. Dan hidup tanpa mengasihi jelas-jelas bertentangan dengan rencana Allah bagi hidup kita. Amin. Haleluya. Makanya saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, anak-anak muda sekarang, jangan lebih dekatkan diri sama Tuhan supaya kasih karunia Tuhan itu senantiasa ada dalam hidup kita, baik dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam apapun. Karena hidup kita tanpa kasih itu berarti kita bertentangan dengan yaitu rencana Allah bagi kita. Nah, itu tadi kita terfokus pada yaitu perhatian pada rencana Allah bagi hidup kita. Nah, sekarang yang ketiga, melakukan yaitu pengampunan atau mengampuni, itu yang ketiga adalah tanggapilah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Oh, sungguh luar biasa firman Tuhan ini ya. Kita harus menanggapi kejahatan dengan kebaikan. Orang berbuat jahat sama kita, tapi Tuhan katakan apa? Kita harus berbuat kebaikan malahan. Aduh, luar biasa berat saudara. Jadi anak-anak Tuhan itu berat, sangat berat sekali. Tapi ketika kita bertahan, kita melakukan firman Tuhan, oh sangat luar biasa. Rencana Tuhan indah bagi hidup kita. Masa depan kita dijamin. Masa depan kita menjadi penghuni-huni kerajaan surga ketika kita bertahan. Di dalam Roma 12 ayat 21 katakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Ya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi apa? Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Inilah firman Tuhan. Jadi kalahkan dengan kebaikan. Ketika ada orang yang berbuat jahat pada kita, kita jangan balas dendam. Kita baik, dilakukan kebaikan. Jangan bawa egois kita. Jangan bawa keras hati kita. Firman Tuhan kata kita harus merendahkan diri. Ketika orang berbuat jahat pada kita, kita harus mengasihi kita. Kasihlah musuhmu. Jelas-jelas itu firman Tuhan katakan seperti itu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Ini adalah sangat luar biasa sekali firman Tuhan. Membuka hati kita, membuka mata hati kita. Ketika ada orang yang berbuat jahat, Tuhan katakan, oh balas atau dengan kebaikan. Oh ya luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi kita tidak boleh kalah dengan kejahatan, tapi kita harus kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan terhadap orang yang berbuat salah pada kita atau berbuat jahat pada kita, orang itu akan mengaku, oh sungguh luar biasa anak-anak Tuhan. Sungguh luar biasa ini orang-orang Kristen. Haleluya, amin. Sanggupkah kita melakukan 3 hal ini? Meluruskan hati, fokus terhadap rencana Allah bagi hidup kita. Dan yang ketiga, tanggapilah kejahatan dengan kebaikan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Firman Tuhan ini cukup simpel. Jadi mulai saat ini kita harus bisa mengampuni orang yang berbuat jahat pada kita. Memang tidak ada bedanya, hampir tipis bedanya, tapi itu artinya sangat luar biasa antara memaafkan dan mengampuni. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Memaafkan kesalahan orang lain dan menerimanya kembali adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengampunan yang sejati mengandung penerimaan yang total. Seperti tadi saya katakan, ketika kita mengampuni, kita harus menanggung resiko. Kita harus rela menanggung semuanya. Sakit hati kita tetap, tapi kita harus hilangkan itu semua karena kita sudah mengampuni. Itulah kerelaan. Kerelaan total, jadi penerimaan total. Penerimaan yang sejati mengandung pengampunan yang sepenuhnya. Jadi ketika kita rela mengampuni, berarti kita menerima pengampunan yang sepenuhnya. Dan pengampunan tanpa penerimaan kembali sebenarnya bukanlah pengampunan. Sulit ya saudara. Tapi haleluya, tapi kami percaya Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan dimanapun kita berada. Ingat, ketika ada orang yang menyakiti kita, jangan menuntut balas, karena yang berhak menuntut balas adalah Tuhan. Allah sendiri akan balasnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan sampai di sini. Saya percaya dimanapun pemuda remaja Yefta berada, selalu diberkati, selalu berjalan di dalam firman Tuhan. Kita akan akhiri firman Tuhan, kita akan berdoa, saya akan berdoa. Kita satukan hati kita mohon ampun kepada Tuhan supaya Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hamba telah menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus, karena firman-Mu adalah firman yang ajaib. Firman-Mu mengajarkan kami Tuhan, dan firman-Mu senantiasa selalu berada dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah melalui Roh Kudus-Mu, firman-Mu ini Tuhan boleh diteruskan dan boleh menjadikan kekuatan dan tertanam dalam hati kami, dan kami boleh mengerti Tuhan arti daripada mengampuni itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih karunia-Mu Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, pemuda remaja Yefta Tuhan dimanapun berada Tuhan Yesus. Engkau senantiasa juga berkati, baik dalam pendidikannya, baik dalam Tuhan Yesus pekerjaannya, baik dalam kehidupan sehari-hari Tuhan Yesus kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kami percaya dalam dunia yang saat ini masih dalam Tuhan Yesus, suasana Tuhan di mana Indonesia masih dilanda virus corona Tuhan, kami percaya anak-anak-Mu juga dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus, karena kami mengandalkan kekuatan yang daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.